Nama saya Sanyoto, Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Pomdam 7 Diponegoro. Pangkat saya terakhir Kapten CPM Purnawirawan. Saya lahir tahun 1930. Usia saya sudah 92. Tahun 1942. Belanda yang sudah menjajah negeri kita ini selama 350 tahun bertekuk lutut sama Jepang. Jepang bergantian menjajah Indonesia. Setelah dua kota besar di Tokyo dibom atom oleh Amerika Serikat, Jepang di kota Surakarta dan wilayah sekitarnya seperti ditelan bumi. Nah, kita waktu itu masuk organisasi kepemudaan Surakarta. Lantas kita dikumpulkan sama Peta dan Heru. Itu bentukan Jepang yang sebelumnya oleh Jepang digunakan untuk perisai, untuk bomber bila mana rakyat Indonesia berontak sama Jepang. Tapi nyatanya berbalik arah. Senjatanya lengkap. Lantas setelah ditunggu beberapa saat tidak ada reaksi dari Jepang, kita dibentuk kelompok untuk menyerbu seluruh markas Jepang di Surakarta dan sekitarnya. Kebetulan saya kebagian menyerbu markas KMPT. Di situ senjata lengkap masih ada di tempat penjagaan. Kita masuk ke markasnya, nyatanya banyak para officernya itu harakiri. Setelah kita merampas senjatanya, tentara Jepang, KMPT itu yang masih hidup kita serahkan sama pusat interneran. Lantas tahun 1945, tanggal 17 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan RI. Nah, saya waktu itu oleh komando, saya, Peta dan Heru dan semua rakyat yang ikut berjuang itu diresmikan menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, terus disempurnakan menjadi BTR, disempurnakan lagi, diresmikan menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang ini. Tahun 46, Belanda masih saja kembali ingin menjajah Indonesia. Oleh komando waktu itu diperintahkan dengan tegas. Separuh kekuatan TNI dan kekuatan rakyat menuju ke batas demarkasi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Jawa Barat. Karena Jawa Barat dan Jakarta, Jawa Timur sudah diduduki. Belanda melihat pagar betis bambu runcing ratusan bahkan ribuan yang di-backup oleh TNI sama polisi negara tanpa komando balik kanan. Sehingga kita aman dari perang kemerdekaan pertama. Tahun 48, perang kemerdekaan kedua, perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertama kali gerilya luar biasa. Kita dapat senjata yang canggih, banyak sekali.
Di antaranya senjata yang canggih, namanya senjata Jaeger Rifle. Jaeger Rifle itu isinya peluru di magasin itu kalau tidak salah ada 36 sampai 40. Jadi kalau ditembakkan sampai habis tidak apa-apa. Setiap malam, setiap pagi kita mencegat konvoi Belanda di tempat yang tidak sama. Saya bisa mengawal rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang waktu itu ditangguh untuk diseberangkan ke jalan poros Wonogiri, Jawa Timur menuju ke Jogja. Waktu itu ditandu dan Pak Dirman waktu itu sudah kurus sekali. Setelah saya seberangkan, diterima oleh pengawal dari Jogja, saya dipanggil, sampaikan sama komandan, terima kasih. Segera kembali ke Wonogiri dan rebut Surakarta. Akhirnya pada mendekati akhir tahun 49 ya, Belanda merasa kewalahan menghadapi perang gerilya, minta gencatan senjata. Tapi oleh komando diperintahkan rebut kembali kota Wonogiri dan kota Surakarta. Jadi tidak diterima gencatan senjata. Persis komando dari Panglima begitu, ada siaran dari markas besar PBB yang waktu itu mengadakan konferensi meja bundan, memerintahkan sama Belanda. Tentara Belanda segera angkat kaki dari negeri ini. PBB mengeluarkan keputusan itu karena tahu bahwa Tentara Nasional Indonesia, Polisi Negara, dan kekuatan anak-anak sekolah dan kekuatan rakyat masih solid, bisa melumpuhkan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri dan melumpuhkan tentara Belanda tanpa minta bantuan kekuatan luar negeri. Jadi kita merebut kedaulatan Indonesia ini dari kita sendiri. Ini tahun 1955. Pada waktu saya ditugaskan di GBN 4. Bung Karno lewat jalan darat dari Jakarta, saya jemput di desa Losari, perbatasan Jawa Tengah, Jawa. Ini yang nyupir saya ini. Ini komandan apa itu Turton. Ini ajudannya Bung Karno, namanya Mayor Sugandi. Ini Bung Karno. Apa kok ikut di dalam kendaraan TPM? Karena banyaknya rakyat di kanan kiri jalan penuh sesak. Jadi Bung Karno didaulat untuk keluar dari mobil. Terus saya dipanggil, Bung Karno lantas naik ke saya sampai Kota Tegal ke rumah dinas Bupati Tegal. Ini pada waktu di Singkawang, pada waktu saya ngawal KSAG Jenderal Ahmad Yani. Ini saya ini.
Ini saya masih bujangan. Pada waktu saya dilantik menjadi Komandan Peleton Dinas Umum. Dapat kendaraan Harley Davidson sebanyak 5 biji. Ini saya tahun 53-an mungkin. Terus terakhir ini saya dapat undangan dari keluarga besar Bung Karno. Ini saya dapat undangan khusus karena saya oleh filenya keluarga Bung Karno pernah mengawal Bung Karno yaitu. Kalau anak-anak muda sekarang ya, sebagai penerus bangsa, itu saya angkat topi saya. Lah gimana enggak angkat topi? Ininya betul-betul cerdas. Boleh dibanggakan loh. Luar biasa kepandaian anak-anak sekarang. Nyatanya coba, banyak yang sudah menjadi pimpinan, ya nyatanya juga banyak yang berhasil. Itu kan sesuai dengan kemauannya presiden pertama, yaitu gas merah. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu yang penting. Hidup apa adanya, sesuai dengan aliran air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.